Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Perkataan-perkataan ini secara teks setiap ayatnya sangat kaya untuk dibahas, tetapi kita tidak mungkin membahas semuanya. Namun yang pertama, kenapa kita harus percaya kepada kasih-Nya? Kenapa saya bilang harus? Karena ini adalah hak istimewa untuk menjadi orang percaya. Ucapan-ucapan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14, 15 dan 16 adalah pengajaran Tuhan Yesus sesudah Ia memberikan tubuh dan darahnya. Dan secara konteks pada saat itu terjadi di masa Paskah. Paskah di dalam konteksnya murid-murid Yesus adalah Musa membawa umat Israel keluar dari perbudakan dengan mengorbankan domba yang disembelih dan darahnya ditaruh di pintu setiap rumah. Dan orang memakan daging domba yang sudah dibakar. Itu semua adalah gambaran tentang kasih Bapa kepada umatnya yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan perbudakan itu perbudakan selama 400 tahun lebih. Dan perbudakan itu terjadi bagi keturunan Abraham yang menerima janji. Itu sebabnya dikatakan si jahat, iblis, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Sebagai pemahaman bagi kita, walaupun Abraham menerima janji, tapi keturunannya bisa menjadi budak ratusan tahun. Mereka hidup menderita. Kehendak Bapa, sejak awalnya Bapa berjanji kepada dirinya tentang kita. Bapa berjanji kepada dirinya tentang kita. Marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita, firman Bapa, supaya manusia berkuasa di bumi, bukan dikalahkan, bukan bangkrut, miskin, susah, kerja keras, cari makan, bukan. Tapi supaya berkuasa, memiliki otoritas. Itu sebabnya berbeda memahami Yesus yang menderita karena kasih. Padahal dia sangat berkuasa dengan menjadi orang Kristen. Berbeda pemahaman mengenal Yesus yang dapat membangkitkan orang mati, yang untuk urusan pajak dia bilang sama Petrus, ambil kail pancing, ikan pertama yang kamu tangkap di mulutnya ada uang 2 dinar, bayar pajak kamu, bayar pajakku. Itu keren banget sih menurut saya. Apabila kamu dan saya menjadi percaya, itu sebabnya banyak orang-orang tidak mengenal Yesus dan jauh dari Tuhan karena tidak ada berita yang disampaikan. Tapi berbahagialah kamu yang mendengar kabar baik ini. Karena ketika Yesus katakan percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa. Itu dia ucapkan sesudah dia memberi, inilah tubuhku, inilah darahku. Suatu ucapan di dalam konteks murid-murid yang mengerti bahwa melihat Yesus sebagai korban yang akan membebaskan mereka dari kutuk dosa. Membebaskan mereka dari semua yang membelenggu mereka. Di dalam zaman mereka, betapa mereka ada di bawah kutuk hukum Taurat. Mereka harus menggenapi semua aturan untuk memperoleh berkat. Itu sebabnya penting bagi kita memahami sekarang. Kenapa Thomas mungkin yang sudah melihat begitu banyak mukjizat meragukan. Karena dia tidak mengenal bahwa yang Yesus ucapkan bukan sekedar perkataan di bumi saja, tapi perkataan tentang kasih Bapa yang akan membawa mereka ke surga, ke tempat di mana Bapa berada.
untuk kemudian nanti di dalam teks kitab Wahyu akan memerintah kembali bersama-sama dengan Yesus. Supaya kita hari ini memahami bahwa Yesuslah yang memberikan hidup bagi kita.